Pernah nggak sih akhir-akhir ini kamu merasa napas kamu agak pendek setiap buka aplikasi e-wallet? Atau mungkin ada degup jantung yang sedikit berbeda, lebih kencang setiap lihat notifikasi harga beras, harga minyak goreng, atau tagihan listrik yang datang di akhir bulan? Aku ngerti. Aku benar-benar ngerti perasaan itu. Kita seolah-olah hidup dalam sebuah perlombaan yang nadanya terus dipacu. Gaji naik 8%, tapi harga-harga di pasar tradisional sampai ke supermarket bisa melompat 15, 20, bahkan 30%. Rasanya seperti berjalan di eskalator yang jalannya turun, sedangkan kita harus berusaha naik. Kita harus lari lebih cepat hanya untuk tetap di posisi yang sama. Ini bukan lagi soal mau menabung untuk beli rumah atau investasi buat pensiun yang mewah. Tidak, pertanyaannya sekarang sudah bergeser jadi lebih primal, lebih mendasar. Gimana caranya aku bisa bertahan melewati bulan ini dengan utuh? Gimana caranya agar gajiku yang pas-pasan ini nggak habis sebelum akhir bulan, sambil masih bisa sedikit bernapas lega? Kita dikepung oleh berita-berita tentang kenaikan PPN, tarif listrik, BBM, yang semuanya berujung pada satu hal. Dompet kita semakin kempes. Tekanan itu nyata. Rasanya seperti membawa beban yang semakin berat di pundak, sambil mencoba tersenyum dan bilang, "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja." Padahal di dalam, kita bertanya-tanya sampai kapan kita bisa terus kuat. Tahun 2025 bukan lagi tentang masa depan yang jauh. Dia sudah ada di depan mata. Dan di tengah ketidakpastian ini, bersikap pasif dan hanya mengeluh bukanlah sebuah pilihan. Kita harus mengambil kendali, sekecil apapun itu. Aku mau bercerita. Tahun 2022 dulu adalah puncak dari semua kekacauan finansial dalam hidupku. Waktu itu, aku merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Punya pekerjaan tetap, tapi gaji naiknya pelan. Sementara itu, di luar, dunia seperti berlari kencang. Aku ingat betul satu pagi, buka berita dan melihat pengumuman kenaikan harga BBM. Hatiku langsung jatuh. Kenapa? Karena saat itu, aku sedang terjebak dalam siklus yang brutal. Gaji tanggal 25, tanggal 27 sudah habis untuk bayar bermacam-macam. Cicilan motor yang dulu kupikir, wah, kecil kok cicilannya. Kartu kredit untuk biaya darurat yang akhirnya jadi gaya hidup. Dan yang paling menyiksa, gaya hidup silent inflation. Apa itu silent inflation? Itu ketika kita tanpa sadar menurunkan standar kualitas hidup kita sedikit demi sedikit karena harga yang meroket. Dulu makan siang dengan budget 25.000 rasanya cukup lumayan. Tiba-tiba, tanpa ganti tempat atau menu jadi 35.000. Kopi tubruk di warung yang dulu 5.000 perlahan naik jadi 8.000. Itu terjadi di semua lini, pelan-pelan, seperti air yang menggerogoti batu. Puncaknya adalah ketika aku harus memilih antara bayar listrik atau beli susu untuk anakku. Di momen itu, aku merasa gagal. Gagal sebagai seorang pencari nafkah. Rasanya dunia seperti runtuh. Aku duduk di teras rumah, memegang segelas air putih, dan bertanya pada diri sendiri, harus mulai dari mana? Aku tidak bisa terus seperti ini. Dari situlah perjalananku dimulai. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak dari kepanikan dan benar-benar membongkar semua pola keuanganku. Bukan sekadar mencatat pemasukan pengeluaran, tapi menyelami mindset dan kebiasaan apa yang membawaku ke situasi itu. Aku sadar, selama ini aku hanya bereaksi, tidak merencanakan. Aku hanya ikut arus, tanpa punya pelampung. Pengalaman pahit itulah yang akhirnya mengajarkanku pelajaran paling berharga. Ketahanan finansial tidak diukur dari seberapa besar penghasilanmu, tapi dari seberapa tangguh sistem keuanganmu menghadapi badai. Dan sistem itulah yang perlahan kubangun dari nol. Dari pengalaman pahit itu, aku belajar satu konsep sederhana yang akhirnya mengubah segalanya. Aku menyebutnya membangun dinding taman keuangan. Apa maksudnya? Selama ini, kita sering diajari untuk fokus pada uang masuk dan uang keluar. Tapi di era yang serba tak pasti ini, kita butuh lebih dari sekedar catatan. Kita butuh sebuah taman yang terlindungi. Bayangkan keuanganmu adalah sebuah taman yang ingin kamu jaga. Di dalamnya ada bunga-bunga, kebutuhan pokok, tanaman hias, keinginan, dan pohon-pohon besar, investasi dan tabungan jangka panjang. Nah, masalahnya, tahun 2025 ini ibarat cuaca yang semakin ekstrem. Badai inflasi, angin kenaikan harga BBM dan pajak,
bisa datang kapan saja dan merusak taman kita. Kalau kita tidak punya pelindung, tamannya akan rusak. Dinding taman inilah yang akan menjadi konsep utama kita hari ini. Dia terdiri dari 5 lapisan batu bata yang kokoh. Mari kita bahas satu persatu. Batu bata satu, anggaran bernapas, the breathing budget. Ini adalah fondasinya. Bukan anggaran kaku yang membuat kita sesak, tapi anggaran yang memberi ruang untuk bernapas. Caranya, 50-30-20 yang dimodifikasi untuk realitas Indonesia. 50% untuk kebutuhan hidup. Dana siap hujan. Di sini, kita akui bahwa kebutuhan sekarang termasuk hal-hal tak terduga seperti tambahan biaya transportasi karena BBM naik, atau kenaikan mendadak harga minyak goreng. Jadi, dari porsi 50% ini, kita sisihkan 5-10%-nya sebagai dana siap hujan untuk mengcover kenaikan-kenaikan dadakan itu. Jadi, hitungannya bukan lagi 50%, tapi 45% plus 5%. 30% untuk cicilan and commitment dengan batas maksimal. Ini termasuk cicilan rumah, motor, kartu kredit. Insight kunci di sini. Total semua cicilan jangan sampai melebihi 30% dari penghasilan bersih. Jika sudah melebihi, itu tanda bahaya. Kita harus segera restrukturisasi. 20% untuk masa depan and ketahanan. Ini bukan cuma investasi, tapi juga dana darurat dan tabungan kesehatan. Di ekonomi yang fluktuatif, dana darurat 3-6 bulan pengeluaran adalah sebuah kemewahan yang harus kita usahakan. Batu bata 2. Pelampung, dana darurat yang cair. Dana darurat jangan terkunci dalam investasi yang sulit dicairkan. Ibarat ban pelampung di kapal, dia harus ada di tempat yang mudah dijangkau saat kapal tenggelam. Rekening tabungan terpisah atau deposito yang bisa dicairkan kapan saja adalah tempat terbaiknya. Dana ini adalah penyelamat saat kita terkena PHK atau ada kebutuhan medis mendadak. Batu bata 3. Membunuh bunga kartu kredit ini adalah musuh terbesar ketahanan finansial. Bunga kartu kredit yang bisa mencapai 2-3% per bulan adalah lubang hitam yang mengisap kekayaan kita. Strateginya, perlakukan kartu kredit seperti pisau cukur. Alat yang berguna jika digunakan dengan sangat hati-hati. Gunakan hanya untuk transaksi yang memang sudah ada danangnya, dan lunasi seluruh tagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Jangan pernah hanya bayar minimum. Itu jebakan. 2 batu bata terakhir akan kita bahas nanti, karena ini berkaitan dengan pola pikir dan membangun ketahanan jangka panjang. Tapi dari 3 batu bata pertama ini, kita sudah punya fondasi yang kokoh untuk mulai membangun tembok pertahanan kita. Konsep dinding taman ini bukanlah teori kosong. Aku telah melihat bagaimana konsep sederhana ini mengubah cara bertahan orang-orang di sekitarku. Aku ingin berbagi 2 cerita yang mungkin akan sangat kamu kenali. Cerita pertama, Pak Andi, guru honorer yang mencicil ketahanan Pak Andi adalah seorang guru honorer di sebuah SMP negeri. Istrinya berjualan kue. Penghasilan mereka sangat pas-pasan dan sangat terpukul saat ada kenaikan harga telur dan minyak goreng secara bersamaan. Mereka seperti terjebak. Tidak mungkin menunggu gaji naik karena statusnya honorer. Apa yang Pak Andi lakukan? Dia mulai dengan batu bata 1, anggaran bernapas. Dia dan istrinya duduk, menghitung ulang semua pengeluaran. Mereka sadar 50% untuk kebutuhan murni tidak mungkin, karena hampir 80% habis untuk itu. Jadi, mereka memodifikasinya. Mereka membuat anggaran survival. Mereka fokus pada batu bata 2, dana darurat. Mereka berkomitmen untuk menyisihkan Rp10.000 setiap hari ke dalam kaleng. Itu saja, tidak muluk-muluk. Dalam sebulan terkumpul Rp300.000. Dana itu mereka simpan secara ketat. Suatu ketika, anaknya demam tinggi dan harus ke dokter. Biasanya mereka akan panik dan meminjam, yang akan membebani bulan depan. Tapi kali itu, mereka punya pelampung Rp300.000 itu. Itu cukup untuk biaya dokter dan obat. Bagi mereka, keberhasilan bukanlah bisa investasi, tapi tidak meminjam saat ada musibah kecil. Sekarang, kaleng itu sudah berkembang menjadi rekening tabungan dengan saldo 3 bulan pengeluaran. Sebuah pencapaian yang sangat heroik. Cerita kedua, Sari, karyawan swasta yang memerdekakan diri dari cicilan Sari, bekerja di sebuah perusahaan marketing di Jakarta. Penghasilannya cukup baik,
tapi hidupnya seperti roda tikus. Setiap gajian, uang langsung ludes untuk cicilan apartemen, mobil, dan 3 kartu kredit yang dia gunakan untuk menjaga gaya hidup. Dia adalah contoh sempurna dari gaji besar, tapi habis untuk membayar gaya hidup masa lalu. Puncaknya ketika perusahaan melakukan efisiensi dan potongan gaji. Dunia Sari runtuh. Dia tidak bisa memenuhi semua cicilannya. Apa yang Sari lakukan? Dia melakukan langkah yang paling sulit, restrukturisasi utang. Batu bata 1 dan 3. Dia menjual mobilnya dan beralih ke transportasi umum. Hasil penjualan sebagian besar untuk melunasi kartu kreditnya. Dia membunuh bunga yang menggerogotinya. Lalu, dia nego ulang kredit apartemennya dengan bank untuk memperpanjang tenor, sehingga cicilan bulanannya turun drastis. Prosesnya menyakitkan dan penuh rasa malu. Tapi itu membebaskannya. Dengan cicilan yang kini hanya 25% dari gajinya yang sudah dipotong, dia bisa mulai bernapas. Dia mulai membangun batu bata 2, dana darurat, yang Sari pelajari. Ketahanan finansial itu tentang fleksibilitas dan keberanian untuk merombak sistem yang sudah tidak bekerja, sekalipun itu berarti menurunkan level hidup untuk sementara waktu. Dua cerita ini, dari 2 kelas ekonomi yang berbeda, menunjukkan satu prinsip yang sama. Bertahan itu bukan tentang menjadi kaya mendadak, tapi tentang membangun sistem pertahanan, batu bata demi batu bata, yang membuatmu tidak mudah roboh diterpa badai ekonomi. Nah, sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak. Benar-benar berhenti. Letakkan ponselmu sebentar, ambil napas dalam, dan mari kita masuk ke dalam ruang renungan kita sendiri. Aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan sangat jujur. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang menilai. Hanya kamu dan dirimu. Pertama, bagaimana kondisi taman keuanganmu hari ini? Apakah dia terlindungi atau terbuka lebar? Sehingga setiap angin kencang kenaikan harga langsung menerbangkan bunga-bunga tabunganmu? Apakah tamannya hijau dan tumbuh? Atau sudah mulai kering, kerontang, karena terus-menerus dikuras tanpa ada yang diisi ulang? Kedua, dari 5 batu bata dinding taman tadi, mana yang paling rapuh dalam hidupmu saat ini? Apakah anggaran bernapasmu sudah ada? Atau selama ini kamu hanya menghabiskan uang tanpa arah, seperti perahu tanpa kemudi di tengah lautan inflasi? Apakah kamu sudah punya pelampung dana darurat yang bisa kamu raih saat kapalmu mulai bocor? Atau selama ini kamu bergantung pada pinjaman sebagai penyelamat darurat? Apakah kamu masih membiarkan bunga kartu kredit menggerogoti sisa tenagamu bulan demi bulan, membuatmu seperti tikus yang berlari di roda tanpa pernah maju? Ketiga, dan ini yang paling penting, apa satu langkah kecil, yang sangat kecil, yang bisa kamu lakukan besok untuk mulai memperbaiki satu batu bata yang rapuh itu? Mungkin langkahnya adalah, hari ini juga, duduk 15 menit dengan secangkir kopi dan lihat mutasi rekening 3 bulan terakhir. Tidak perlu aplikasi rumit, catat di notes handphone saja. Kemana saja uangku pergi? Besok pagi, buka rekening tabungan digital baru dan otomatiskan transfer Rp5.000 setiap hari. Jadikan itu seperti membayar pajak untuk ketenangan jeramu sendiri. Pekan depan, ambil semua kartu kreditmu, taruh di laci, dan berjanjilah untuk hanya menggunakannya dalam keadaan yang benar-benar darurat, sesuai definisimu, bukan defini bank. Kita sering sekali terjebak dalam pikiran all or nothing. Harus langsung sempurna, harus langsung punya dana darurat 50 juta, harus langsung bebas dari semua cicilan. Itu justru membuat kita lumpuh dan tidak memulai apa-apa. Percayalah, ketahanan finansial dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, bukan dari satu keajaiban semalam. Seperti Pak Andi dengan kaleng Rp10.000-nya. Seperti Sari yang berani menjual mobilnya. Langkah kecilmu hari ini adalah batu bata pertama untuk dinding taman yang kokoh di tahun 2025 nanti. Di tengah berita-berita tentang kenaikan harga, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian, kita sering lupa pada satu hal sederhana. Kita masih punya kekuatan. Kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Kekuatan untuk mengambil kendali, sekecil apapun itu. 5 tips keuangan, 5 batu bata untuk dinding tamanmu. Ini bukan tentang menjadi kaya secara instan. Ini tentang membangun ketenangan. Karena uang, pada akhirnya, bukan hanya tentang angka. Dia adalah alat untuk membeli ketenangan pikiran.
Alat untuk bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa dihantui tagihan. Alat untuk bisa berkata tidak pada hal yang tidak penting dan ya pada hal yang benar-benar berarti bagi hidupmu. Tahun 2025 mungkin membawa tantangannya sendiri. Tapi dengan mulai membangun dinding itu sekarang, batu bata demi batu bata, kamu tidak lagi sekadar menjadi korban dari keadaan. Kamu akan menjadi arsitek bagi ketahanan dirimu sendiri. Aku percaya, di tengah segala keterbatasan, kita masih bisa menemukan keseimbangan. Bukan keseimbangan yang sempurna, tapi yang cukup. Cukup untuk bertahan, cukup untuk bernapas, dan cukup untuk tetap menjaga martabat serta harapan kita. Jika video ini memberikan kamu setitik pencerahan atau setengah senyum lega, tolong bantu aku untuk menyebarkan pesan ketenangan ini. Share video ini ke saudara, teman dekat, atau grup keluarga yang mungkin juga sedang merasakan hal yang sama. Mari kita saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Subscribe ke channel ini karena di setiap video berikutnya, kita akan terus membongkar bersama-sama bagaimana caranya tidak hanya bertahan, tapi juga tetap tumbuh sebagai manusia yang utuh secara finansial, mental, dan spiritual. Akhir kata, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri hari ini, untuk refleksi, dan untuk niat baikmu membangun hidup yang lebih baik. Sampaikan di kolom komentar below satu kata yang menggambarkan perasaanmu tentang kondisi keuanganmu saat ini. Apakah itu was-was, legawa, semangat, atau bingung? Aku akan berusaha membacanya satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera untuk kamu dan keluargamu. Tetaplah bernapas, tetaplah bertahan.